Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurniawan, mahasiswa aktif di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Kota Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita terus-menerus tanpa perhitungan, yang maha abadi dan memelihara semua makhluknya. Pemberiannya tidak terhitung dan tak terkira, tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita, kekasih hati ribuan juta muslim di dunia, Muhammad bin Abdullah, yang berbudi luhur dan mulia nasabnya, dengan semulia-mulia ucapan dan doa baginya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Syariah. Adapun judul materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul Sumber Daya Insani dan Etos Kerja dalam Syariah. Apa-apa saja kiat-kiatnya? Mari kita simak. Pertama, usaha kerja keras. Dunia bisnis merupakan dunia yang akan menimbulkan kepuasan batin tersendiri dalam proses meraih kepuasan itu. Proses meraih kepuasan itu tidak akan didapatkan dalam profesi lain kecuali di dunia bisnis. Dalam menjalankan usaha dibutuhkan kerja keras, tidak pantang menyerah. Prestasi merupakan hal mutlak yang harus diperjuangkan untuk mencapai kesuksesan di dunia usaha, apapun itu bentuknya. Setelah semua prestasi dikerahkan, dengan sendirinya akan datang prestis atau gengsi dari usaha yang kita jalani. Yang selanjutnya ialah berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Selain manusia yang diciptakan, beribadah dan bekerja, juga harus merawat buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tempat kita berpijak, tempat kita dilahirkan. Dari materi ini kita melihat bahwasanya bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan untuk manusia, dan manusia ini harus bisa mengolah. Agar apa? Agar manusia tidak hanya mengambil keuntungannya saja, tapi juga dapat memeliharanya dengan baik. Kenapa demikian? Memeliharanya dengan baik agar sumber dayanya tidak dapat habis ditelan waktu. Yang selanjutnya adalah usaha mencapai sukses. Apa aja kiat-kiatnya? Yang pertama, mau bekerja keras. Yang kedua, pandai bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, berpenampilan yang menarik. Yang keempat, yakin, usaha penuh. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, berpendidikan tentunya. Yang ketujuh, ambisi untuk terus maju. Dan yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Selanjutnya itu ialah produktivitas kerja. Produktivitas kerja berasal dari kata produktif, yang artinya kegiatan yang menghasilkan kegunaan. Maksudnya produktivitas dalam kerjaan itu yang bagaimana? Ialah dia yang pandai mengatur waktu, memanajemen waktu, memanajer waktu dengan sebaik-baik mungkin. Dalam pekerjaan, biasanya orang yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi, pasti ia adalah orang yang memiliki kemampuan pikiran yang matang dalam suatu pekerjaan. Begitu juga dengan beribadah. Orang yang produktivitas dalam beribadah juga pasti punya manajemen waktu yang baik antara produktivitas kerja dan produktivitas beribadah. Produktivitas tidak hanya dipandang sebagai sisi kualitas atau mutu. Hal ini harus diterapkan pada semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Mulai dari meningkatkan kualitas dalam beribadah, meningkatkan kualitas dalam pekerjaan, sekaligus mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dorongan dari agama, kewajiban umat selalu berpikir kreatif, melihat peluang dan apa saja yang kita masuki dan kita butuhkan di pasar. Selanjutnya ialah
memacu perubahan sosial. Islam mengajarkan umat untuk selalu berpikir dinamis dan kreatif di tengah kehidupan bermasyarakat. Ini tercermin dari misi setiap muslim, yaitu melaksanakan amal soleh yang merupakan aktivitas muslim dengan dasar iman. Gerakan yang dinamis untuk mengadakan perubahan positif tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik, yang terakhir kesimpulannya adalah prestasi merupakan hal yang mutlak yang diperlukan di dalam bisnis. Setelah bekerja keras untuk menggapai prestasi, dengan sendirinya prestis atau gengsi akan muncul. Untuk mencapai puncak karir, seseorang harus menempuh perjalanan setapak demi setapak untuk mencapai puncak karir di masa yang akan datang. Hingga akhirnya sampai ke sebuah tahapan pandai berkomunikasi dan yang lainnya. 8 modal tersebut menjadi sarana agar insan manusia dapat berusaha di atas kaki sendiri, selalu seimbang antara usahanya di dunia maupun di akhirat. Pandai melihat peluang, insya Allah seorang akan meraih falah. Pada akhirnya dapat memakmurkan kehidupan pada dirinya dan menjadi rahmat bagi kehidupan di sekitarnya. Allahu bissawab. Terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bekerja itu adalah ibadah, prestasi itu indah. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan dalam kata-kata saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.